Shalom saudaraku, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga saudara-saudara sekalian berada dalam kondisi sehat. Dan dalam bagian ini kita akan membahas mengenai pernyataan dari Ustadz Sanihul Munir yang mana bahkan dalam salah satu argumentasinya kemudian beliau mengutip Alkitab dan kemudian menyampaikannya tetapi mengubah beberapa bagian isinya atau lebih tepatnya beliau menambahkan beberapa istilah sehingga kemudian nas itu tidak lagi seperti sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Dan karena itu mari kita perhatikan sama-sama apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video yang singkat ini. Pemirsa yang budiman, selamat datang di kajian Kristologi bersama saya Sanihul Munir. Topik kajian Kristologi kita saat ini adalah maka matilah Tuhan. Jadi setan menuntut darah dan nyawa Kristus. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah yang kasihan terhadap nasib buruk manusia tidak berhasil membujuk setan untuk membebaskan manusia secara gratis. Setan yang berkuasa terhadap manusia ini mengajukan syarat kepada Allah kalau ingin membebaskan manusia, yakni menebus manusia ini dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Menghadapi tuntutan setan ini, Allah pun menyerah dan pasrah dengan tuntutan setan. Kata Origen, sebab kamu telah dibeli oleh Allah dan harganya telah dibayar lunas kepada setan dengan darah Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Nah saudara sekalian, mari kita memastikan apakah ayat yang disampaikan oleh Ustadz Sanihul Munir ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita memperhatikan sebagaimana saudara-saudara semua bisa melihat di screen. Ini di bagian atasnya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Nah kalau kita membandingkan dengan ayat yang disampaikan oleh Ustadz Sanihul Munir, tentu saja ayat ini berbeda dengan ayat yang di atas. Yang benar adalah seperti yang di atas ini, seperti teman-teman lihat sesuai dengan arah kursor. Teman-teman bisa memperhatikan bahwa tidak ada ungkapan oleh Allah, juga tidak ada ungkapan kepada setan dan dengan darah Kristus. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihul Munir dengan mengutip 1 Korintus 6 ayat 20, ini bunyinya tidaklah seperti sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Kemudian mengenai pernyataan beliau bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu kemudian dipersembahkan kepada setan ataupun iblis, itulah pernyataan yang keliru. Mengapa demikian? Karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus dan kemudian menghasilkan pendamaian antara pihak manusia dengan pihak Tuhan tidak dipersembahkan kepada setan. Mengapa demikian? Sebab setan tidak memiliki hak atas itu. Setan berkuasa atas manusia karena manusia telah terpisah dari Allah dan karena dosa manusia. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengontrol manusia. Dan karena itu untuk membuktikan hal ini, mari kita melihat di dalam Alkitab. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ke 19 begini firman Tuhan sebagaimana saudara-saudara bisa melihat di screen. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Artinya, karya keselamatan, penebusan yang dikerjakan puncaknya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dipersembahkan kepada Bapa. Karena itulah ada ungkapan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ke 19 yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kemudian ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak pernah dipersembahkan kepada iblis, sebab iblis memang tidak berhak atas itu. Sebab manusia berdosanya ialah kepada Allah. Maka kemudian yang berhak memberikan pengampunan itu adalah Allah sendiri. Dan karena itu mari kita memperhatikan lagi bagian selanjutnya, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yang dia peranakan, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi ketika Yesus lahir, maka lahirlah Tuhan. Dan ketika Yesus mati, maka matilah Tuhan. Mengapa Tuhan mati?
Karena menurut syahadat sidang gereja di Nisea tahun 325 mengatakan He or Jesus is God from God. Yesus adalah Tuhan yang berasal dari Tuhan. Nah, mengenai ungkapan berasal daripada Tuhan, sebenarnya ini bukan semata-mata kemudian ada rumusan baru. Ini sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita memperhatikan di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-29 yang berkata bahwa aku kenal dia. Ini kata Yesus, sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Kemudian di dalam bagian yang lain dikatakan lagi di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23 berkata bahwa lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kemudian perhatikan bagian selanjutnya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Kemudian mari kita memperhatikan bagian selanjutnya. Nah, di sini aku dan Bapa adalah satu. Bahkan dalam bagian ini semakin tegas Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah ungkapan yang merujuk kepada makna bahwa Bapa dan Yesus adalah satu esensi, yaitu Allah. Karena itu saudaraku, mari kita memperhatikan bagian selanjutnya mengenai pernyataan Sanyo Munir. Jadi, ketika Yesus mati, maka matilah Tuhan. Mengapa Tuhan mati, Pak Esra? Karena menurut syahadat sidang gereja di Efesus tahun 433 mengatakan Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Mengenai pernyataan ini juga sudah dicatat di dalam Alkitab. Karena itu mari kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang mari kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-14. Tadi dikatakan firman itu adalah Allah. Sekarang ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus adalah sempurna sebagai Allah, juga sempurna sebagai manusia. Berasal dari dalam Alkitab sebagaimana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi, juga di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, dan ini benar adanya. Kemudian mari kita memperhatikan pernyataan Ustaz Sanyo Munir pada bagian selanjutnya. Ketika Yesus mati, berarti Tuhan 100% mati. Lalu, mengapa Tuhan mati? Karena menurut syahadat Athanasian, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. Jadi, ketika Yesus anak Allah mati, berarti Tuhan mati. Maka matilah Tuhan. Nah, ini pun adalah kesimpulan yang sangat-sangat tidak logis. Sekarang untuk membuktikannya, mari kita memperhatikan di dalam Alkitab apakah benar Yesus mati dalam kondisinya sebagai Tuhan ataukah yang lain. Sekarang mari kita memperhatikan di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi di dalam bagian sini, ia yang telah, kemudian dalam terjemahan yang lain dikatakan, ia yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, mengenai nanti lalu di manakah kealahan Yesus pada saat itu, ini akan kita bahas di konten selanjutnya. Tetapi dalam bagian ini kita perlu dulu menekankan atau menegaskan bahwa sesuai dengan apa yang dicatat oleh Alkitab, bahwa Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dalam bagian ini secara keseluruhan mengenai argumentasi-argumentasi yang coba dibangun oleh Ustaz Sanyo Munir untuk membuktikan bahwa matilah Tuhan, semuanya tidak berdasar. Ia kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan bahkan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Bahkan tadi beliau seperti yang kalian perhatikan di screen, beliau mengutip salah satu bagian di dalam Alkitab dan kemudian mungkin beliau ingin untuk argumentasinya ini kemudian bisa punya bobot, tetapi pada faktanya ini justru menunjukkan bahwa beliau tidak jujur dalam hal mengutip bagian Alkitab. Karena itu beliau di sini menambahkan beberapa hal, dikatakan sebab kamu telah dibeli, kemudian dikasih di sini tambah
terjemahan tambahan, oleh Allah dan harganya telah dibayar lunas. Kemudian beliau menambahkan, kepada setan dengan darah Kristus. Karena itu muliakanlah Tuhan atau muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas, ini adalah cara mengutip yang benar-benar fatal. Ini adalah cara mengutip bagian kitab suci yang benar-benar salah. Dan ini harusnya tidak boleh dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pengajar atau oleh seorang intelektual atau oleh seorang akademisi atau oleh seorang apologet. Seorang apologet yang memiliki bobot yang baik, kualitas yang baik, pastinya selalu jujur di dalam mengutip sumber-sumber yang ada. Karena itu saudara-saudaraku, pada akhirnya semoga bagiannya memberikan edukasi yang baik. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.